Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kuliah kualitatif kita bicara tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sebelum kuliah ini kita mulai, pastikan bahwa Anda semua telah mengisi daftar kehadiran yang sudah saya pasang di Google Classroom untuk kelas kualitatif. Kemudian yang berikutnya, Anda simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ini. Kemudian kerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya inginkan. Baik, mahasiswa sekalian, materi kita adalah instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang saya bicarakan di sini adalah instrumen dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Artinya, ketika kita bicara tentang instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, akan berbeda dengan instrumen dan teknik pengumpulan data pada model penelitian kuantitatif. Di mana letak perbedaannya bisa kita lihat bersama. Tapi sebelum itu, yang perlu Anda pahami semuanya, ketika seorang peneliti melaksanakan sebuah penelitian, maka ada dua hal yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian yang sudah dia laksanakan. Kualitas hasil penelitian yang dia laksanakan itu berasal dari seberapa kualitas instrumen penelitian yang peneliti itu gunakan dan seberapa kualitas pengumpulan data penelitian itu yang dia laksanakan. Jadi dua hal penting ini yang mesti Anda perhatikan ketika suatu saat nanti Anda akan melakukan sebuah penelitian. Baik, yang berikutnya, yang perlu Anda pahami bahwa setiap penelitian itu pasti memiliki instrumen. Apa instrumen itu? Instrumen itu adalah alat penelitian. Apa maksudnya alat penelitian itu? Alat penelitian adalah sama seperti kalau dalam penelitian fisika. Di dalam penelitian fisika, ketika mereka akan mengukur tinggi sebuah pintu, maka mereka akan menggunakan alat ukur meter atau yang biasa kita sebut itu meteran. Meteran ada dua jenis. Ada yang menggunakan meter, sentimeter dan turunannya itu ya, sentimeter, meter dan turunannya. Ada juga yang menggunakan ukuran yang lain, gitu. Ada yang pakai kilogram, ada yang pakai ons, gitu ya. Ada yang ya kalau sentimeter atau meter itu lawannya inci, gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam penelitian dalam penelitian bidang-bidang fisika, alat ukurnya itu sudah jelas ada. Alat ukurnya sudah jelas ada dan peneliti bisa langsung menggunakan. Tapi ketika peneliti bidang sosial seperti kita ini akan melakukan sebuah penelitian, maka peneliti sosial seperti kita ini mesti harus membuat alat ukur. Apa maksudnya alat ukur?
Alat ukur itu adalah alat yang nanti dijadikan patokan untuk mengukur data, untuk mengumpulkan data, dan untuk kemudian menganalisis data. Tadi dikatakan, hasil penelitian akan menjadi baik ketika instrumen yang disiapkan, instrumen yang dibuat, instrumen yang diterapkan adalah instrumen yang baik dan benar. Baik itu belum tentu benar. Benar itu juga belum tentu baik. Ya, jadi artinya baik dan benar. Oke, sekarang kita bicara tentang instrumen pada penelitian kualitatif. Instrumen pada penelitian kualitatif ini itu ada dua jenis, gitu ya. Yang pertama adalah main instrument, yang kedua supportive instrument. Jadi instrumen utama ini tidak boleh lepas ketika seorang peneliti melakukan penelitian kualitatif. Siapa itu? Apa itu instrumen utama dalam penelitian kualitatif? Instrumen utama pada penelitian kualitatif itu adalah si peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu sendirilah yang menjadi instrumen utama, menjadi alat untuk mengukur, alat untuk mengumpulkan, alat untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian ada instrumen pendukung. Instrumen pendukung ini adalah instrumen-instrumen yang dibuat, digandakan, kemudian diterapkan, kemudian yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari lapangan. Anda bisa lihat di situ, instrumen-instrumen pendukungnya itu adalah kuesioner, terus kemudian observation list, field note, interview guide, gitu ya. Nah, itu instrumen-instrumen pendukungnya. Gitu. Kuesioner, tahu artinya ya? Observation sheet, observation list, observation sheet juga bisa disebutkan seperti itu. Field note, interview guide, gitu. Itu instrumen pendukungnya. Itu instrumen pendukungnya. Coba kita lihat ini kata Lincoln and Guba. Mereka menyatakan that instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. Pilihan instrumen pada penelitian naturalistik, penelitian alamiah. Jadi kualitatif itu adalah penelitian alamiah. Mengapa kualitatif dikatakan penelitian alamiah? Coba kita sandingkan dengan penelitian kuantitatif, terutama experimental design. Pada experimental design itu, si peneliti itu membuat rekayasa. Ya, masih ingat ya, pada penelitian eksperimental, peneliti merekayasa dengan memberikan treatment untuk mengukur apakah teori yang digunakan pada kelas eksperimental memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku dan hasil belajar siswa. Nah, itu direkayasa. Direkayasa itu pengertiannya disiapkan, dibuat skenario, hingga nanti harapannya hasil yang diperoleh itu akan signifikan. Itu kalau penelitian eksperimental, dan itu masuk kelompok kuantitatif. Tetapi pada penelitian kualitatif, apa yang akan kita teliti itu ya alami. Kita tidak bisa memberikan rekayasa. Tidak bisa menyiapkan skenario nanti bakal begini, nanti kalau sampean saya tanya pertanyaannya tentang seseorang, maka jawabannya ini dan seterusnya. Itu tidak bisa dalam penelitian kualitatif. Jadi apa adanya. Makanya kata lain dari penelitian kualitatif itu ya
naturalistic inquiry itu. Jadi, pilihan instrumen pada penelitian kualitatif naturalistic inquiry adalah manusia. We shall see that other form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry. Nanti juga bakal ada bentuk-bentuk instrumen yang lain yang bisa digunakan pada proses pencarian itu. But the human is the initial and continuing mainstay. Tetapi manusia sebagai instrumen utama itu harus tetap ada dan terus ada pada saat penelitian itu berlangsung. Jadi tadi yang di atas itu questionnaire, observation list, field note, interview guide itu nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri, kemudian mengumpulkan data sendiri, kemudian ketika data sudah terkumpulkan, menganalisis data sendiri, itu nggak bisa. Jadi berbeda dengan instrumen yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Tadi saya katakan, ketika Anda akan melakukan penelitian eksperimental, kemudian Anda membuat instrumen pada penelitian eksperimental itu kan pembuatan soal ya. Ya, buat soal gampangnya lah ya. Nah, nanti ketika soal itu sudah diberikan, soal akan menghasilkan data. Kemudian data juga langsung bisa dianalisis dengan alat. Apa alatnya? SPSS umpamanya ya. Ya, sebetulnya nggak cuma SPSS. Ada yang lain. Tapi yang paling umum, yang paling masyhur itu, yang terkenal SPSS. Gitu. Sedangkan pada penelitian kualitatif, nah ini bedanya. Kalau penelitian kuantitatif itu, data yang diperoleh itu berupa angka-angka. Makanya kemudian angka-angka itu akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti SPSS itu yang nantinya akan menghasilkan analisis data secara angka itu. Gitu. Nah, sedangkan untuk penelitian kualitatif di mana datanya bukan berbentuk angka. Data penelitian kualitatif datanya tidak berbentuk angka, meskipun tidak menolak data-data angka. Gitu ya. Penelitian kualitatif itu tidak menolak data angka. Tetapi data utama yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif adalah kata-kata, kalimat-kalimat. Nah, itu datanya. Jadi bukan angka. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, berikut ini adalah teknik pengumpulan data. Oh ya, yang perlu Anda pahami semua, ada dua jenis data yang biasanya ada dan disebutkan gitu pada model penelitian kualitatif ini. Data yang pertama adalah sumber data primer. Kemudian data yang kedua adalah sumber data sekunder. Apa maksudnya sumber data primer, sumber data sekunder? Sumber data primer itu adalah sumber data yang diperoleh dari responden yang memang betul-betul membidangi, betul-betul tahu, betul-betul menjadi objek atau subjek dalam penelitian itu. Sementara data sekunder itu adalah data pendukung yang kemudian akan melengkapi, akan menambahi ketika data primer itu masih kurang atau melengkapi ketika data primer itu sudah ada. Oke. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Gitu. Nanti kalau ada yang mengatakan, Sir, saya pernah lihat di skripsi kakak tingkat gitu ya. Di skripsi kakak tingkat penelitiannya itu kuantitatif. Kok di situ ada observation? Gitu. Apakah itu tidak menyalahi? Ya.
Jawaban saya, sepanjang data utamanya adalah kuantitatif, angka-angka, maka itu tidak menyalahi. Tetapi ketika data utamanya itu adalah kata-kata, maka bisa dikatakan penelitian itu agak bermasalah itu. Gitu. Itulah bedanya penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Oke, kita lanjutkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah observation. Jadi hal-hal berikut adalah cara, hal-hal berikut adalah cara mengumpulkan data penelitian pada model penelitian kualitatif. Yang pertama adalah observation. Observation itu berarti peneliti melakukan observasi. Apa maksudnya melakukan observasi? Bisa dengan datang ke sekolah, gitu ya. Ini contohnya kalau konteks kita, datang ke sekolah, kemudian melihat kondisi sekolahnya, melihat kondisi kelasnya, begitu. Cuma ngelihat aja. Yang namanya observasi itu cuma ngelihat, tidak bertanya, cuma ngelihat, melihat saja, disaksikan, menyaksikan, gitu ya. Melihat, kemudian setelah melihat membuat catatan-catatan. Melihat itu juga bisa dengan merekam. Kalau dalam konteks sekarang boleh. Jadi direkam itu. Direkam pakai HP kita gitu ya. Bagaimana sekolahannya, bagaimana kelasnya, bagaimana kalau di situ ada sarana pendukung seperti laboratorium bahasanya seperti apa gitu. Bagaimana perpustakaannya itu. Jadi direkam saja observasi itu. Nah, itulah kemudian yang nantinya bisa dianalisis. Cara menganalisisnya ya dengan kata-kata itu. Kemudian yang kedua, cara mengumpulkan data penelitian pada penelitian kualitatif adalah dengan melaksanakan interview. Di situ ada in-depth interview. Mestinya interview saja ini ya. Nah, nanti in-depth interview ada sendiri. Ya, mestinya di situ interview, wawancara. Ya, jadi peneliti datang ke sekolah gitu ya, kemudian mendatangi siswa. Kemarin kan saya sudah katakan itu tentang teknik sampling itu ya, mendatangi siswa, kemudian mewawancarai, ditanya-tanya ya, kemudian mewawancarai guru ditanya-tanya tentang pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu berarti Anda sudah melaksanakan pengumpulan data secara kualitatif gitu. Kemudian yang berikutnya, cara mengumpulkan data kualitatif itu adalah dengan melihat dokumen-dokumen. Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu kalau konteksnya kita ya absensi siswa gitu ya. Kemudian jurnalnya siswa, maksudnya jurnal itu ya tugas-tugas siswa. Siswa kan biasanya ada buku tugas itu. Nah, buku tugasnya siswa dilihat gitu. Terus kemudian nilai siswa dilihat gitu. Terus kemudian kalau di situ ada foto-foto gitu ya, foto-foto kegiatan itulah kemudian bisa dikatakan dokumen. Buku-buku teks yang ada di situ itu juga dokumen gitu. Ini juga bisa nanti dianalisis secara kualitatif. Oke, ketika saya katakan dianalisis secara kualitatif, berarti data itu nanti dianalisis dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan kalimat. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang terakhir, selain peneliti mengumpulkan data dengan observation, dengan melakukan observasi, atau peneliti mengumpulkan data dengan melakukan interview, melakukan wawancara, atau peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen, gitu ya, dokumen bukunya dilihat, bagaimana nilai anak ini dan seterusnya gitu ya. Yang dilihat bukunya gitu, terus kemudian foto-foto yang ada di situ gitu, kemudian dianalisis secara kualitatif, itu bisa satu persatu digunakan,
Tetapi yang keempat ini namanya triangulation. Triangulation itu menggabungkan ketiga hal tersebut ketika peneliti melakukan pengumpulan data. Nah, apa kelebihannya? Kelebihan dari triangulation itu berarti pengumpulan data ya melakukan observasi, ya melakukan interview, ya melihat dokumen. Jadi 3 hal itu. Apa keuntungan dari pengumpulan data secara triangulasi? Kelebihan dari pengumpulan data secara triangulasi, maka hal-hal yang mungkin tidak terlihat, tidak terobservasi, akan muncul ketika peneliti melakukan interview. Dan hal-hal yang tidak muncul di dalam interview, nanti akan muncul ketika dilihat di dokumennya. Contoh umpamanya dilakukan interview, anak itu mengatakan bahwa pengajaran gurunya itu kurang bagus gitu ya, metode pengajarannya kurang bisa kurang bisa membawa suasana belajar menjadi menarik dan seterusnya. Nah, untuk melakukan konfirmasi dilihat dokumennya. Bagaimana nilai anak itu? Nah, ketika nilai anak dia mengatakan buruk, tapi ternyata teman-teman yang lain itu nilainya bagus-bagus semua umpamanya. Cuma dia yang nilainya buruk. Maka ini menjadi menjadi konfirmasi bahwa apa yang dikatakannya itu belum tentu benar. Oke. Jadi menerapkan triangulation pada teknik pengumpulan data itu akan menghasilkan data yang lebih kaya, menghasilkan data yang lebih detail, menghasilkan data yang lebih menyeluruh. Meskipun tidak harus penelitian kualitatif itu harus melaksanakan pengumpulan data secara triangulasi. Tetapi pengumpulan data secara triangulasi itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding hanya menerapkan 1 atau 2 teknik pengumpulan data. Baik, yang berikutnya. Sekarang kita lihat. Ada beberapa jenis observation ya, ada beberapa jenis pengamatan yang bisa dilaksanakan oleh seorang peneliti. Itu yang pertama itu participative observation, kemudian yang kedua forthright and vague observation, kemudian yang ketiga structure observation. Participative observation ini maksudnya si peneliti datang menyaksikan gitu ya. Umpama peneliti itu masuk ke dalam kelas. Dia masuk ke dalam kelas seolah-olah dia itu siswa di situ. Umpama yang dijadikan penelitian nanti yang dijadikan subjek penelitian adalah gurunya. Jadi si peneliti itu masuk di dalam kelas seolah-olah dia itu bagian dari siswa itu, bagian dari masyarakat pembelajar yang ada di situ. Maka ketika ini dilakukan, gitu, ketika ini dilakukan, berarti peneliti itu sudah menerapkan teori complete observation, gitu. Nah, apa bedanya dengan passive observation? Passive observation itu peneliti itu sebagai orang luar gitu ya. Orang luar gitu. Nah, kalau moderat itu apa dengan aktif? Aktif itu ya peneliti itu ya masuk di situ gitu, masuk di situ kemudian dia meneliti, kemudian ya artinya secara detail gitu ya. Oke, kemudian forthright and vague observation itu maksudnya observasi langsung dan tak langsung. Observasi yang tak langsung itu umpamanya contohnya sekarang sudah ada YouTube ya, kemudian kita melihat profil sekolah yang ditampilkan di YouTube gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan observation itu.
observation forthright and vague gitu ya. Observasi langsung. Kalau observasi langsung ya datang gitu, datang melihat gitu. Observasi tidak langsung ya itu dengan nggak mesti harus datang, tapi umpama lihat videonya, lihat video profilnya, kemudian mendapatkan gambaran tersendiri itu tentang tempat itu. Kemudian unstructured observation. Observasinya itu tidak terstruktur. Artinya tidak struktur itu semaunya peneliti apa yang mau diobservasi dan tidak terus kemudian terjadwal gitu ya, hari Senin, hari Selasa dan seterusnya, enggak. Pokoknya semaunya, sesempatnya peneliti. Dan ini nanti harus dilaporkan ketika peneliti itu membuat rancangan penelitiannya. Model observasi apa yang akan dia terapkan. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dan diterapkan oleh seorang peneliti adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara itu ada 3 jenis di sini. Structure interview, semi-structure interview, unstructured interview. Itu tulisannya kurang. Oke. Structure interview itu berarti si peneliti membuat pertanyaan secara tertulis. Peneliti membuat pertanyaan secara tertulis, kemudian diberikan alternatif jawabannya. Umpamanya, contohnya, apakah Bapak seorang guru? Umpamanya yang diinterview gurunya ya. Apakah Bapak seorang guru? Jawabannya A, ya seorang guru. B, bukan seorang guru. Nanti diminta pilihan jawabannya yang mana? A, seorang guru. B, bukan seorang guru. Nanti dia jawab seorang guru. Berarti A jawabannya. Gitu. Itu structured interview, wawancara. Jadi rigid gitu ya. Jadi sudah diatur, direncanakan dari awal apa-apa saja yang akan ditanyakan gitu ya, dari A sampai Z gitu, dan sudah disiapkan jawabannya. Nah, terus alat bantunya itu ya bisa tape recorder. Kalau sekarang bukan tape recorder lah ya, terlalu jadul kalau tape recorder itu. USB recorder umpamanya sekarang itu, atau MP4 recorder gitu, atau pakai gadget itu ya, gitu. Nah, alat bantunya itu bisa pakai itu, kemudian pakai ya itu ya, pakai video recorder dan seterusnya. Kemudian apa bedanya dengan semi structure interview? Semi structure interview itu waktu pelaksanaannya bebas gitu ya. Kemudian berarti tidak menggunakan soal, tidak mesti harus menggunakan soal secara tertulis yang sudah dilengkapi dengan jawaban A, B, C, D atau benar salah enggak gitu ya. Gitu. Tapi tetap peneliti membuat pertanyaan. Tapi peneliti tetap membuat pertanyaan. Makanya semi. Kalau structure itu kan jawabannya pertanyaannya ditulis, dibuat konsep gitu ya. Itu namanya interview guideline gitu. Dibuat panduannya, pertanyaannya. Nomor 1 tanya apa, nomor 2 tanya apa. Nomor 1 pertanyaannya apa, kemungkinan jawabannya umpamanya betul salah, dan seterusnya. Nah, nomor 2 betul salah, nomor 3 betul salah, nomor 4 nanti kemungkinan jawabannya A apa, umpamanya A sangat baik, B baik, C biasa-biasa saja, D kurang baik umpamanya. Nah, itu structure interview. Lah kalau semi structure interview tetap dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis yang dibuat dengan interview guideline, tapi jawabannya tidak diarahkan.
Harapannya ketika jawabannya tidak diarahkan, maka si peneliti akan bisa mendapatkan jawaban yang jauh lebih mendalam. Inilah kelemahan kalau saya bilang, kelemahan dari model wawancara yang terstruktur, karena jawabannya sudah ditentukan, gitu. Lah kalau semi struktur ada pertanyaannya, tapi jawabannya tidak ditentukan. Jawabannya nanti tereksplor, gitu ya. Jawabannya nanti terlihat dari apa yang dikatakan oleh responden itu, gitu. Harapannya ketika jawabannya itu tidak ditentukan, maka peneliti akan mendapatkan data yang lebih kaya, yang lebih dalam. Inilah yang kemudian masuk kelompok in-depth interview itu. Interview mendalam. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah unstructured interview. Interview yang tidak terstruktur. Interview yang tidak terstruktur ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti ketika peneliti itu tidak tahu apa yang nanti bakal dijadikan sebagai fokus masalah penelitiannya. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah preliminary study atau pre-research. Nah, ini kekeliruan dan kelatahan yang sampai sekarang masih digunakan di kampus kita ini. Mereka menggunakan istilah pra-survei. Itu keliru, itu sangat keliru. Mengapa? Karena survei itu penelitian, dan survei itu masuk kelompok penelitian kuantitatif. Nanti bisa dilihat di buku penelitian kuantitatif. Jadi bunyinya bukan pra-survei, keliru. Mestinya bunyinya preliminary study atau pre-research, gitu ya. Nah, unstructured interview ini adalah peneliti tidak perlu mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, tapi pertanyaan itu sudah ada di benak peneliti. Kemudian peneliti melakukan wawancara bebas, gitu ya, menanyakan tentang apa sebetulnya masalah yang ada di situ, gitu. Harapannya ketika nanti responden itu menanggapi dan memberikan jawaban, maka jawabannya itu akan merujuk kepada fokus permasalahan yang ada di situ, kemudian kita tarik dijadikan sebagai problem formulation gitu, dan kita jadikan sebagai topik dari penelitian kita. Dan ini juga boleh dikatakan in-depth interview. Ini biasanya interview yang dilakukan oleh polisi, gitu ya. Ketika polisi ingin mendapatkan data itu secara detail, gitu ya. Apakah orang ini bersalah atau tidak, itu dari situ nanti. Oke, yang berikutnya, bisa juga peneliti melakukan pengumpulan data yang diambil dari dokumen. Dokumen itu apa saja? Itu tadi itu. Tulisan-tulisan, manuskrip, biografi, dan lain-lain. Artinya absen siswa, gitu ya, absen kehadiran siswa, absen nilai siswa, terus kemudian buku teks. Nah, itu dokumen. Dan nanti bisa dianalisis. Kemudian gambar, foto, gitu ya. Itu juga dokumen. Rekaman audio, itu juga dokumen. Rekaman video, itu juga dokumen. Rekaman video yang sudah ada, bukan yang kita buat loh ya. Bukan yang kita buat, tapi yang sudah ada, gitu. Itu dokumen. Dan bisa nanti digunakan sebagai sumber data pada penelitian kualitatif ini. Oke, yang berikutnya adalah triangulasi. Tadi sudah saya katakan, triangulasi itu adalah menggabungkan 3 teknik pengumpulan data tadi, digabungkan menjadi satu. Ya melakukan observasi, ya melakukan interview. Nah, mengenai interview nanti tinggal pilihannya, dipilih sendiri. Akan melakukan structure interview. Kalau melakukan structure interview berarti peneliti harus
menyiapkan soal beserta kemungkinan jawabannya, gitu ya. Kalau semi structure interview, peneliti menyediakan soal pertanyaan tetapi tidak dengan jawabannya, karena jawabannya nanti akan dieksplor, gitu ya. Kemudian unstructured interview berarti pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di benaknya peneliti. Dan itu kemudian yang digunakan sebagai alat dia untuk melakukan in-depth interview mendalam. Gitu. Dipilih salah satu. Kemudian juga dilihat dokumennya. Jadi kalau mau melakukan triangulation, gitu ya, pengambilan datanya, umpama dalam proposal Anda dikatakan pengambilan data pada penelitian pada penelitian ini adalah triangulation. Maka di situ peneliti akan melakukan observasi, akan melakukan wawancara, juga akan melihat dokumen-dokumen yang ada pada lapangan penelitian itu. Gitu. Nah, ini kita lihat kata-kata Susan Steinbeck. The aim is not to determine the truth about some social phenomenon. Rather, the purpose of the triangulation is to increase one understanding of whatever is being investigated. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa penerapan triangulasi ini digunakan untuk melengkapi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti itu sudah lengkap betul-betul. Karena kalau hanya melakukan observasi, maka ada hal yang tidak terungkap. Makanya kemudian peneliti melakukan wawancara. Begitu juga, melakukan wawancara pun bakal ada hal yang tidak terungkap kalau tidak melihat dokumentasi. Gitu. Jadi seorang polisi itu akan melakukan interview dan menyatakan bahwa penjahat, orang yang disangka itu betul-betul melakukan kejahatan ketika ada bukti. Apa buktinya? Umpamanya pisau, gitu ya, senpi dan seterusnya. Nah, itu dokumen itu. Jadi ketika hal ini diterapkan, maka peneliti sudah melakukan model pengumpulan data yang namanya triangulation. Oke, saya kira itu. Kemudian tugas materi hari ini, dengarkan, tonton, gitu ya, dan baca materi di atas tadi itu secara baik. Kemudian buat resume dalam bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa, dengan font Time New Roman. Ingat, size-nya 12. Oh ya, spasinya 1,5 ya, jangan 2 ya. Spasinya 1,5, kemudian ditulis kurang-kurangnya 150 kata di selembar kertas. Oke, hal-hal yang belum Anda ketahui silahkan ditanyakan di chat room Google Classroom, atau bisa melalui grup WhatsApp yang ada. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.